Selamat pagi, saudaraku. Selamat bertemu kembali. Firman Tuhan, renungan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari surat Roma, pasal yang ke-15, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudaraku yang kekasih, kondisi kita pada saat ini kondisi yang sangat mengerikan. Saya katakan mengerikan akibat COVID-19. Kesehatan kita terancam. Banyak orang jatuh sakit. Banyak orang terpapar. Banyak orang meninggal akibat COVID-19. Orang sekarang berusaha untuk memperkuat tubuhnya dengan antibodi ditingkatkan. Dari segi kesehatan, itulah tantangan. Tapi pada pihak lain, dari segi ekonomi itu juga tantangan. Terpuruknya ekonomi kita sekarang. Banyak orang jobless, putus hubungan kerja. Usaha terancam. Banyak orang sekarang tidak punya pekerjaan lagi. Semua ini, saudaraku, membuat kita bersedih. Masihkah kita punya pengharapan? Pertanyaan ini sangat penting bagi kehidupan kita. Paulus dalam suratnya yang tertulis pada 1 Korintus 13 ayat 13, ada 3 yang tetap, yakni iman, kasih, dan pengharapan. Yang ketiganya ini satu, tetap, bahkan seikat. Masihkah kita punya pengharapan? Saudaraku yang kekasih, mendahului renungan ini dalam Roma 15 ayat 1 dan 2, Paulus menuliskan tentang orang yang kuat dan orang yang lemah. Dikatakan di sana orang yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah. Wajib menolong orang yang lain. Agar apa? Agar mereka bisa merasakan bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kasih Tuhan kepadanya lewat mereka yang memiliki. Saya pernah melihat seorang anak menggendong anak ketika ia menyeberangi traffic light karena di atas zebra cross. Setelah sampai di pinggir jalan, seorang ibu berkata kepadanya, "Hei nak, bebanmu terlalu berat." Sambil melihat anak ini ke belakang, melihat yang digendongnya, lalu ia berkata kepada sang ibu, "Ibu, ini bukan beban. Ini adalah adikku yang lumpuh kakinya." Ternyata saudaraku, si anak menolong adiknya untuk menyeberang karena tidak bisa berjalan. Bagi dia itu bukan beban, tapi itulah melaksanakan kasih. Saudaraku yang kasih, Allah sumber pengharapan kita. Allah memberi iman bagi kita. Setiap orang percaya untuk saling mengasihi, untuk saling tolong-menolong. Seperti dikatakan Paulus pada ayat yang pertama, kedua tadi, wajib menanggung, tidak hanya sekedar mengasihi, tapi bahkan menanggung. Artinya adalah kita memikirkan orang yang lemah supaya memberi jalan keluar bagi dia. Segala sesuatu bisa kita lakukan karena Tuhan telah katakan kepada kita. Karena Tuhan telah nyatakan bagaimana kasih dan kuasanya kepada kita. Tuhan bersabda agar kita saling mengasihi. Tuhan bersabda lewat anaknya Yesus Kristus. Ia bertindak bahkan memberi anaknya Yesus Kristus untuk menjadi keselamatan bagi kita semua. Tidak hanya sampai di sana. Ia mengutus Roh Kudus untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Ketika Roh Kudus ada bersama dengan kita, Ia ada bersama kita. Allah ada bersama kita. Immanuel. Bagi Allah tiada yang mustahil. Artinya kita punya pengharapan bersama-sama dengan Allah. Berpengharapanlah selalu. Inilah topik kita pada saat ini. Allah sumber pengharapan kita. Mari kita berpengharapan kepada Allah dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Maha Pengasih bagimu, bagi saya sendiri. Amin.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.